Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fauzur Rahman dari Perpustakaan dan Arsip 3B Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membuat video tentang untuk memenuhi ujian akhir semester saya dan mata kuliah konservasi dan konservasi dengan dosen pengampu Ibu Eka Wulandari. Baik, saya di sini akan membuat video tentang menentukan dokumen teks menjadi TXT, DOC, DOCX, PDF, dan HTML. Dan yang kedua yaitu menentukan dokumen gambar menjadi JPG, BMP, PNG, dan TIFF. Dan yang ketiga menentukan dokumen audio menjadi MP3, WAV, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu menentukan dokumen video mengubahnya menjadi MPEG, AFI, MP4, dan WMV. Baik, yang pertama kita mulai dengan dokumen teks. Kita mengubah dokumen teks menjadi TXT, DOC, DOCX, dan PDF, HTML. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan AnyConvert sebagai media untuk mengubah file-file ke dokumen teks. Saya mempunyai contoh teks, lalu kita ubah menjadi TXT. Setelah diubah, kita unduh. Nah, itu kita pilih file lagi, lalu kita akan mengubahnya menjadi DOC. Karena di sini sudah DOCX, maka kita tidak perlu lagi mengubahnya menjadi DOCX. DOC sudah kita convert, lalu kita unduh. Setelah DOC kita convert kembali menjadi PDF. Kita unduh. Setelah PDF sudah, kita mengubahnya menjadi HTML. Oke. Langsung kita unduh HTML. Nah, langsung saja kita lihat dokumen menjadi ini telah kita ubah menjadi TXT. Adalah contoh dari dokumen menjadi TXT seperti ini. Lalu ada dokumen menjadi DOC. DOC seperti ini. DOC sebentar, agak lama. Ya, seperti ini DOC. Kita sangat familiar dengan ini DOC atau dengan Microsoft Word. Lalu ada DOC menjadi PDF akan menjadi seperti ini. Iya. Lalu yang terakhir ada DOC ke HTML. Kita ubah menjadi HTML. Nah, HTML kan seperti ini. Setelah selesai, kita kumpulkan file menjadi satu. Kita copy, jadikan satu ke dokumen teks. Iya. Lalu selanjutnya yang kedua, mengubah dokumen gambar menjadi bermacam format, yaitu mengubah menjadi JPG,
BMP, PNG, dan TIFF. Ini kita hapus dulu, kita pilih file, gambar, kita ubah menjadi, yang pertama kita ubah menjadi JPG. Kita mengubahnya, setelah sudah kita unduh. Setelah JPG, kita mengubah foto JPG menjadi BMP. Kita ambil dulu BMP, sini BMP, kita ubah masih mau versi, kita unduh BMP, lalu kita mengubah JPG menuju PNG. Ini file, PNG, JPG to PNG. Karena file kita sudah JPG, maka kita tidak perlu lagi mengubahnya menjadi JPG. Setelah PNG sudah, kita pilih file lagi, kita akan mengubahnya ke TIFF. Iya, TIFF. Kita unduh. Langsung aja kita lihat JPG ke BMP. Sebentar, nah ini dia JPG to BMP seperti ini. Lalu ada JPG to PNG, ini PNG sudah menjadi PNG. Lalu ada JPG menjadi TIFF. Nah ini dia TIFF seperti ini. Lalu kita kumpulkan filenya. Kita copy, kita akan jadikan satu ke file dokumen gambar. Nah itu dia tadi, mengubah JPG ke BMP, mengubah JPG to PNG, dan mengubah JPG ke TIFF. Dan file kita yaitu maaf nih, lalu selanjutnya yaitu mengubah dokumen audio menjadi MP4 atau WAV. Baik, kita pilih file, audio, kita akan ubah menjadi MP3. Nah kita ubah, kita unduh, lalu kita mengubah, kita mencoba lagi audio ke WAV. Karena di sini sudah MP4, maka kita tidak perlu lagi mengubahnya menjadi MP4. Kita unduh lagi WAV. Kita akan melihat contoh dari
MP4 to MP3. Ya, tunggu sebentar. Namaku Reza Fauzi Rahman. Seperti itu. Lalu ada MP4 ke WAV. WAV seperti ini. Tunggu sebentar. Oke. Namaku Reza. Sama, karena cuma beda ininya saja. Setelah itu kita jadikan satu filenya. Jadi kita sudah convert audio WMP3, WAV, dan MP4. Jadikan satu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu mengubah dokumen video menjadi MPEG, AVI, MP4, dan WMV. Oke, baik, langsung saja kita pilih file dokumen video. Dokumen video di sini kita akan ubah menjadi MPEG. Kita ubah kita konversi MP4 menjadi MPEG. Setelah jadi, lalu kita unduh, lalu kita pilih file lagi. Kita akan mengubahnya menjadi AFI. Kita unduh, konversi, iya sudah, MP4 menjadi AVI. Lalu kita akan mencoba mengubahnya menjadi WMV. Kita pilih file WMV. Iya, WMV ini. Karena di sini file kita sudah MP4, maka tidak perlu lagi mengubahnya menjadi MP4. Kita unduh. Kita mencoba melihat MP4 mengubah menjadi MPEG. Oke. Kita ubah menggunakan VLC Media Player. Seperti ini tadi, MP4 mengubahnya menjadi WMV. Contoh, salah satu contoh. Semuanya menurut saya akan sama, karena cuma menentukan aplikasinya saja.
Lanjut, kita jadikan satu file video, kita copy agar tidak terpisah-pisah. Yaitu dia tadi mengubah MP4 menjadi MPEG, MP4 mengubah menjadi AVI, MP4 mengubah menjadi WMV, dan MP4 mengubah menjadi MP4. Yaitu tadi tantangan yang perlu dipraktikkan. Yang dipraktikkan yaitu yang pertama, menentukan dokumen teks, mengubahnya menjadi TXT, DOC, DOCX, PDF, dan HTML. Yang kedua, menentukan dokumen gambar menjadi JPG, BMP, PNG, dan TIFF. Dan yang ketiga, mengubah dokumen audio menjadi MP4 dan WAV. Dan yang keempat, menentukan video, mengubahnya menjadi MPEG, AVI, MP4, dan WMV. Ya, selanjutnya saya akan membacakan data digital per media simpankah. Yang pertama itu sebutkan media penyimpanan dan perkirakan berapa usia ketahanannya, faktor yang mempengaruhi usia ketahanan, dan cara preservasinya. Langsung saja. Konservasi Reza Fauzrahman 2031 4161 4111 046 Perpustakaan dan Arsip 3B. Yang pertama yaitu ada flash disk. Flash disk berapa usia ketahanannya, yaitu flash disk mempunyai umur yang cukup lama, antara 10.000 hingga 100.000 proses membacanya dan menulis. Jadi untuk memperpanjang umur ini, hindari mengedit file langsung dari flash disk. Sebaiknya salin file ke komputer untuk diedit, dan jika sudah, kamu boleh menyalinnya kembali ke hard disk. Terus ada faktor yang mempengaruhi ketahanan, yaitu jangan menyimpan data yang sangat banyak atau sampai membuat flash disk penuh. Jika memang diperlukan, konversilah data tersebut dengan menggunakan zip atau RAR. Terus apabila tidak diperlukan atau sangat penting, jangan sering-sering mengedit sebuah data secara langsung di dalam flash disk. Disarankan untuk mengcopy terlebih dahulu ke dalam komputer. Ketiga, apabila tidak diperlukan, jangan tancapkan flash disk di perangkat elektronik atau laptop. Yang ketiga, selalu gunakan fitur pelepasan aman yang disediakan oleh komputer, yaitu safety remove hardware, dan hindari pencabutan secara langsung ketika flash disk sedang dalam proses baca atau tulis. Dan selanjutnya, bagaimana cara preservasi flash disk? Cara preservasi flash disk yang pertama yaitu preservasi teknologi, yaitu perawatan secara seksama terhadap semua perangkat keras dan lunak yang dipakai untuk membaca dan menjalankan sebuah materi digital. Yang kedua, preservasi dengan cara penyegaran atau pembaruan, yaitu memperhatikan usia media. Yang ketiga, ada preservasi dengan cara melakukan migrasi atau format ulang, yaitu merupakan kegiatan mengubah konfigurasi data digital tanpa mengubah kandungan isi intelektualnya. Dan yang terakhir, preservasi dengan cara mengubah data digital menjadi analog, terutama untuk materi digital yang sudah diselamatkan dengan semua cara yang di atas. Yang kedua, ada hard disk. Berapa sih usia ketahanan hard disk? Menurut data Backbones, umur hard disk dapat mencapai 10 tahun, tapi beberapa hard disk bisa saja bertahan sampai 20-30 tahun. Lalu, apakah semua hard disk bisa berumur seperti itu? Jawabannya berbeda-beda tergantung penggunaan si user untuk hard disknya tersebut. Lalu ada studi dari CCMO mengatakan bahwa produsen terlalu dibesar-besarkan hard disk akan lebih mudah mati dan dispesifikasikan hard disk tersebut. Jadi kamu jangan percaya sepenuhnya terhadap spesifikasi hard disk yang tertera. Jadi tidak boleh percaya tentang spesifikasi hard disk dengan usia ketahanannya. Jadi tidak ada hubungannya antara spesifikasi hard disk dengan ketahanan dari hard disk tersebut. Kedua, ada faktor yang mempengaruhi ketahanan. Faktor yang mempengaruhi
ketahanan dari hard disk adalah cara preservasinya, yaitu hard disk tidak boleh ditaruh sembarangan oleh seseorang, dan hard disk tidak boleh ditancapkan terus-menerus ke dalam laptop atau komputer sehingga data tersebut terus mengolah. Yang ketiga, cara preservasi hard disk. Cara preservasi hard disk yaitu melakukan perawatan secara seksama. Yang kedua, tidak menaruh secara sembarangan. Yang ketiga, selalu dilap dan dirawat. Dan yang terakhir, tidak menggunakan sesering mungkin. Lalu ada SSD atau Solid State Drive. Berapa sih usia ketahanan Solid State Drive atau SSD? SSD memiliki usia ketahanan 5-7 tahun, tergantung dari merek dan beberapa kapasitas penyimpanan. Karakter penyimpanan atau penggunaan juga berpengaruh terhadap usia ketahanan dari SSD tersebut, sehingga bila kita menggunakan laptop maupun komputer secara normal dan menyimpan data secara normal, maka SSD akan cenderung awet dan tahan lama. Yang kedua, itu faktor yang mempengaruhi ketahanan. Faktor yang mempengaruhi ketahanan dari SSD ini atau Solid State Drive, yaitu faktor yang mempengaruhi ketahanan yaitu dari pemakaian kita sendiri. Bila kita pakainya normal, maka akan tahan lama. Jadi bila kita memakai laptop tersebut dengan normal, maka SSD kita akan tahan lama atau awet lah gitu. Yang ketiga, cara preservasi Solid State Drive. Gimana cara preservasi Solid Drive ini? Yang pertama, hindari proses defrag. Dilakukannya proses defrag pada SSD hanya akan membuat proses write atau menulis jadi lebih sering. Hal tersebutlah yang mana justru akan menurunkan kinerja dari SSD nantinya. Yang kedua, jalankan aktivitas cloning yang aman. Cara merawat SSD tidak boleh sampingan adalah proses cloning. Proses cloning dilakukan apabila Anda akan memindahkan sistem operasi atau data keseluruhan dari media simpan atau kalkulator lainnya. Ketiga, hindari penyimpanan data dengan ukuran besar. SSD paling baik apabila hanya digunakan untuk menjalankan sistem operasinya saja. Selanjutnya ada CD-ROM drive. CD-ROM drive berapa sih usia ketahanannya? Yaitu dalam teorinya CD bisa bertahan hingga 200 tahun untuk CDR atau Blu-ray yang sudah diisi. Akan tetapi CDR dan CD-ROM diperkirakan hanya dapat bertahan 5 hingga 10 tahun apabila masih dalam keadaan kosong. DVD atau CD yang sudah diisi memiliki daya tahan hingga 30 tahun. Ikut dengan CD-ROM dan DVD-R yang awet hingga 20-100 tahun apabila sudah diisi. Lalu, apa sih faktor yang mempengaruhi ketahanan? Faktor yang mempengaruhi ketahanan adalah CD dengan bahan yang bagus dan dari merek yang sudah teruji. Lalu pilihlah CD dengan lapisan emas untuk daya tahan yang lebih baik. Lalu jangan menyimpan CD pada permukaannya, hindari goresan dan lindungi dari debu. Jaga CD pada tempat yang kering, tidak lembab dan dingin, terkena sinar matahari dan tidak terkena polutan karena dapat merusak lapisan. Yang ketiga, bagaimana sih cara preservasi CD-ROM? Cara preservasi CD-ROM yaitu lepas CD-ROM yang telah digunakan. Yang kedua, selalu menempatkan CD di tempat yang benar. Yang ketiga, jangan sampai CD menjadi baret-baret atau terkena goresan-goresan. Karena bila CD tersebut terkena goresan-goresan, maka akan menimbulkan kerusakan pada CD tersebut. Baik, itu tadi materi tentang media penyimpanan dan perkiraan berapa usia ketahanannya dan faktor yang mempengaruhi usia ketahanan dan cara preservasinya. Selanjutnya yaitu melakukan sinkronisasi backup data dari komputer ke Google Drive, sehingga jika ada data baru pada komputer atau laptop, kita otomatis terbackup ke Google Drive. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita masuk ke Google Drive, kita klik download pada Google Drive. Kita di sini ada personal dan bisnis. Kita pilih yang personal aja. Personal, kita klik download, agree.
Kita tunggu dulu sedang mendownload. Setelah di download kita klik run, mengunduh. Kita tunggu sebentar, lalu kita get started. Nah, setelah masuk dari sini kita masukkan email kita dan password kita yang ingin kita sinkronkan kepada Google Drive kita. Got it. Nah, di sini kita bisa memilih antara desktop, dokumen, atau picture. Bisa juga choose file atau memilih dokumen lain. Tapi hari ini saya tidak ingin memakai desktop, dokumen, dan picture karena bila itu dimasukkan akan memakan waktu yang sangat lama. Sinkronkan everything in my drive. Change kita buat saja Google Drive. Di sini new folder supaya meringankan. Sudah masuk, select folder. Coba disinkronkan everything, lalu get start. Setelah sudah, kita coba 3 gambar. Kita masukkan ke tadi dokumen yang telah kita sinkronkan kepada Google Drive. Ya, sudah masuk. Gambarnya di situ ada biru-biru sedang memutar, tuh tandanya sedang mengupload. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah tanda hijau itu berarti file sudah terupload dengan baik. Lalu kita cek, kita buka Google Drive. Kita masuk ke Google Drive saya. Nah, penyimpanan aman untuk semua file. Itu tandanya sudah masuk tersinkronisasi. Kita masuk, kita coba lihat yang tadi gambar yang telah kita masukkan. Nah, iya. Ya, itu dia tadi video dari saya tentang mengubah dokumen menjadi TXT, doc, doc, PDF, dan HTML. Yang kedua, mengubah dokumen gambar menjadi JPG, BMP, PNG, dan TIFF. Yang ketiga yaitu mengubah dokumen audio menjadi MP3, WAV, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu mengubah dokumen video menjadi MPEG, AVI, MP4, dan WMV. Lalu selanjutnya ada menyebutkan beberapa media dan memperkirakan berapa usianya serta ketahanannya. Lalu ada melakukan sinkronisasi antara Google Drive dengan komputer sehingga bisa otomatis tersimpan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pembuatan video yang kurang maksimal. Mohon maaf atas sebesar-besarnya. Saya Reza Fauzrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.